Oke, selamat pagi, Miss T. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasi tentang diving di Bunaken. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Faraski, dan bersama rekan saya, Aileen Jessica dan Stanley William. Next, profil Pulau Bunaken terletak di Teluk Manado, yang terletak di utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Merupakan bagian dari Kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini memiliki besar seluas 8,08 km persegi yang dapat ditempuh dengan speedboat atau kapal sewaan dengan perjalanan sekitar 30 menit dari pelabuhan Kota Manado. Di sekitar Pulau Bunaken terdapat Taman Laut Bunaken yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bunaken. Secara keseluruhan, Taman Laut Bunaken terdapat 5 pulau yang berada di dalamnya, yaitu Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Manteage, berikut beberapa anak pulaunya, dan Pulau Naen. Next, di sana terdapat lokasi penyelaman diving di masing-masing pantai yang mengelilingi kelima pulau itu. Wisatawan yang datang ke sini bisa menikmati keindahan bawah laut yang terdiri dari 13 jenis terumbu karang dengan kedalaman sekitar 25-50 meter. Tidak hanya terumbu karang saja, wisatawan juga dapat melihat berbagai jenis ikan yang jumlahnya hingga 91 spesies. Next. 5 titik diving di Bunaken yang wajib didatangi. Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu tempat wisata alam favorit yang terletak di Sulawesi Utara, tepatnya di lepas pantai Kota Manado. Tempat wisata yang terdiri dari beberapa pulau ini memiliki pemandangan bawah air yang menakjubkan dengan berbagai terumbu karang alami. Maka tidak heran lagi jika Bunaken memiliki daya tarik tersendiri, sehingga banyak wisatawan yang datang untuk berwisata. Berikut 5 titik diving yang wajib didatangi oleh wisatawan, terutama penggemar diving. Next. Yang pertama ada Pulau Manado Tua. Pulau Manado Tua merupakan salah satu pulau besar yang ada di Bunaken. Tepatnya berada di paling barat dengan luas mencapai 1000,056 km persegi. Pulau ini juga memiliki keunikan di mana tepatnya di tengah pulau itu terdapat gunung api serta terdapat hutan bakau yang masih alami. Pulau ini juga menjadi salah satu spot diving dan snorkeling di Bunaken dengan pemandangan alam yang sangat cantik. Selain itu, perairan di sekitarnya juga begitu jernih, sehingga pengunjung dapat menyaksikan berbagai macam terumbu karang dan biota laut yang keren. Next. Kedua ada Pulau Siladen. Pulau Siladen menjadi salah satu titik diving dan snorkeling terbaik di Bunaken, yang mana letaknya berada di paling timur dan tidak jauh dari daratan. Tidak hanya itu saja, fasilitas yang terdapat di pulau ini juga sangat lengkap dengan adanya berbagai penginapan yang cukup lengkap serta pantai dan pasir putih yang mengagumkan. Next. Kemudian terdapat Fukui Point yang merupakan spot diving bawah air yang terletak di lepas pantai Pulau Bunaken, tepat di sebelah barat daya. Nama Fukui diambil dari seorang instruktur asal Jepang yang menemukan titik diving ini dengan berbagai macam biota laut yang menarik. Fukui Point juga sudah menjadi salah satu tempat diving dengan berbagai macam terumbu karang dan beragam jenis koral yang menakjubkan dan masih alami. Serta wisatawan dapat pula menemukan ikan-ikan besar seperti Napoleon Rice, Macolor Niger, dan masih banyak lainnya. Next. Di nomor 4 ada Tanjung Parigi. Tanjung Parigi yang membentang di sebelah utara Pulau Bunaken yang mengambil nama dari desa setempat. Area di sekitar tempat ini juga masih cukup alami, serta karena letaknya yang ada di Pulau Bunaken, pastinya memiliki fasilitas yang memadai dengan resort berkelas. Mengenai pemandangan bawah airnya, maka tempat ini sangat direkomendasikan karena pengunjung dapat melihat koral indah seperti Grogonian, Barrel Spawn, dan koral hitam. Next. Yang terakhir ada Lekuan. Lekuan ini letaknya berada di sebelah selatan Pulau Bunaken yang juga jadi titik diving favorit yang ada di Bunaken. Spot ini juga memiliki 3 titik diving yang letaknya saling berdekatan dan memiliki keunikan tersendiri dari masing-masingnya.
Seperti tempat diving yang lain, Lekuan yang juga menghadirkan berbagai terumbu karang berwarna-warni yang mempesona, di mana dihuni oleh berbagai hewan laut yang jinak. Sehingga pengunjung juga dapat berinteraksi dengan berbagai hewan, termasuk penyu yang mendiami area perairan ini. Next. Berikut adalah komponen destinasi wisata 4A di Pulau Bunaken. Bunaken masih menarik bagi wisatawan dalam luar negeri maupun domestik. Banyak tantangan lain dalam menjaga Bunaken dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi laut. Nah, yang pertama yaitu atraksi atau attraction. Terdapat pemandangan laut yang menyimpan kekayaan laut yang sangat besar. Di sini wisatawan dapat menemukan banyak sekali spesies ikan. Wisatawan juga dapat menikmati pemandangan laut sambil diving yang menjadi kegiatan utama saat mengunjungi Pulau Bunaken. Di sini juga kurang lebih ada 20 spot untuk diving yang bisa wisatawan pilih. Selain diving, wisatawan juga dapat melakukan snorkeling. Banyaknya tempat dangkal membuat wisatawan dapat menemukan terumbu karang. Wisatawan dapat memberi makan ikan di permukaan juga. Lalu selain melihat ikan-ikan kecil, wisatawan juga dapat melihat paus dan lumba-lumba di habitat asli mereka di Bunaken dengan menyewa perahu yang siap membawa wisatawan ke bagian tengah laut dan mendekati tempat keberadaan mamalia laut tersebut. Yang terakhir, hal yang bisa wisata lakukan di Bunaken adalah menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset yang ada di ufuk barat. Wisatawan juga dapat melihat warna langit yang berubah menjadi orange ketika matahari mulai tenggelam atau terbenam. Next, accessibility atau aksesibilitas. Wisatawan dari bandara tempat keberangkatan mereka berangkat dapat berangkat naik pesawat menuju Bandara Samratulangi. Lalu sampainya di Bandara Samratulangi, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum atau mobil travel menuju dermaga atau pelabuhan Kota Manado sekitar 45 menit. Lalu perjalanan dilanjutkan naik kapal dari pelabuhan Kota Manado menuju ke Pulau Bunaken juga sekitar 45 menit. Next. Lalu ada amenitas atau amenities. Bagi wisatawan yang menggunakan agen wisata tak perlu repot, sebab semua fasilitas termasuk tempat penginapan juga sudah diurus. Untuk backpacker yang berkunjung ke Pulau Bunaken, tentu harus mencari tempat atau untuk singgah dan lainnya. Jenis tempat singgah di Pulau Bunaken juga sangat beragam, mulai dari hotel, rumah penduduk, homestay, sampai resort. Masing-masing menawarkan sensasi dan fasilitas yang berbeda-beda. Berikut beberapa amenitas yang terdapat di Pulau Bunaken, antara lain 1. Celebes Hotel. Hotel ini menghadap ke Laut Manado yang indah dan menawarkan kamar modern dan ber-AC, lengkap dengan balkon pribadi. Akomodasi dapat dicapai dalam waktu hanya 3 menit menuju Pelabuhan Manado. Di atas hotel ini terdapat sea view restoran yang menyajikan panorama laut. Yang kedua ada Boboca Siladen Hotel. Hotel ini terletak di area pantai pribadi di jantung Taman Nasional Bunaken. Berjarak 10 menit perjalanan dengan menggunakan bot dari pelabuhan. Terdapat restoran lokal dan internasional di hotel ini. Kamar-kamarnya didekorasi dengan perabotan kayu bergaya klasik. Yang ketiga ada Sintesa Peninsula. Hotel ini menawarkan kamar-kamar dengan jendela setinggi langit yang menampilkan pemandangan gunung dan pulau terdekat. Fasilitas hotel ini termasuk lengkap, free wifi, kolam renang outdoor, gym, TV kabel, minibar, berangkas, serta fasilitas membuat teh atau kopi tersedia di sini. Hotel ini juga menawarkan penyewaan mobil, penukaran mata uang, layanan binatu, dan reckoning. Hotel ini berlokasi di Kota Manado. Next. Lalu yang keempat ada Bunaken Dive Sea Breeze Resort. Resort ini terletak di Pulau Bunaken. Resort ini memiliki fasilitas lengkap seperti layanan massage, restoran and bar pinggir pantai, kamar dari ukuran standar hingga bungalow pribadi yang ber-AC, serta hidangan lokal disajikan di restoran ini. Yang kelima ada Happy Gecko Dive Resort. Terletak di Pulau Bunaken dan hanya beberapa langkah dari sejumlah pantai dan situs menyelam yang terkenal di sana.
Resort ini memiliki area pantai pribadi dan restoran. Terdapat bungalow pribadi dengan pemandangan laut. Bungalow tersebut dilengkapi perabotan minimalis dengan bahan kayu. Tersedia bar dan resto yang menyajikan makanan khas tempat. Resort ini juga menyediakan fasilitas menyelam dan snorkeling. Lalu keenam, ada Bunaken Beach Dive Resort. Resort ini terletak di Pulau Bunaken dan dapat diakses melalui Pelabuhan Manado. Tersedia fasilitas menyelam dan snorkeling. Customer juga dapat menikmati teras berjemur sambil melihat pemandangan laut. Lalu, yang ketujuh ada Cakalang Resort. Resort ini terletak di pantai Pangalingan, Pulau Bunaken. Tersedia fasilitas diving dan snorkeling. Berjarak 10 menit dari Desa Bunaken dan 15 menit berkendara dari Taman Nasional Bunaken serta Pantai Liang. Bungalow-bungalow terdapat wifi, kipas angin, membuat kopi dan teh, serta pemandangan taman dan laut. Next. Lalu nomor 8 ada Silading Resort and Spa. Sebuah resort pantai ramah lingkungan dengan kolam renang outdoor, kawasan pantai pribadi, dan restoran yang menghadap ke laut. Fasilitas gym dan free wifi juga tersedia di sini, berlokasi di jantung Taman Nasional Bunaken. Lalu yang ke-9 ada Tantamun Luxury Villa. Villa ini terletak di Pulau Manado Tua, memiliki pantai pribadi dan akses free wifi, dibangun bergaya rumah kayu tradisional Minahasa. Kamar ini sudah ber-AC, memiliki TV LCD, shower air hangat atau panas, dan air mineral gratis. Sini juga dapat menyaksikan sunrise dan sunset langsung dari kamar. Terdapat juga teras untuk berjemur dan bisa menyewa peralatan diving dan snorkeling untuk melihat karang di laut. Memiliki resto yang menyajikan hidangan lokal dan internasional dengan disajikan secara prasmanan. Lalu yang terakhir ada The Dennis Homestay. Homestay ini terletak di dekat kawasan snorkeling dan diving. Tempat ini juga menawarkan pusat selam, layanan pijat, dan meja layanan wisata. Next. Ancillary. Pengelolaan kawasan Pulau Bunaken melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, pihak swasta yang mengelola tempat penginapan dan travel agent, dan masyarakat banyak berperan menjadi pemandu wisata, instruktur menyelam, serta menjadikan rumahnya sebagai homestay. Next. Selanjutnya ada promosi. Jadi Taman Nasional Bunaken ini sendiri dalam segi marketing sudah melakukan ke dalam tahapan promosi, dan promosi yang mereka lakukan pun cukup baik. Mereka melakukan promosi dengan melakukan dengan media. Yang pertama contohnya ada media elektronik. Dalam media elektronik sendiri, Taman Nasional Bunaken ini membuat website resminya tersendiri, yaitu yang dapat kita temukan di www.bunaken.co.id, di mana di website ini kita bisa melihat sedikit panduan, juga gambaran-gambaran dari Taman Nasional Bunaken ini sendiri. Selain itu, selain membangun website resmi dalam media elektronik, Taman Nasional Bunaken juga melakukan promosi dengan sosial media, yaitu Instagram, yang dapat kita temui di @Balai Taman Nasional Bunaken. Di mana di Instagram kita bisa ngepost foto yang berkaitan dengan Taman Nasional Bunaken, terus kita bisa nge-tag akun mereka, atau mungkin kita juga mengirimkan foto kita ke mereka dalam segi promosi yang lainnya. Selain itu, selain media elektronik, Taman Nasional Bunaken sendiri juga melakukan promosi dengan media cetak. Contohnya itu ada di Koran Manado dan Media Sulut, di mana kedua media cetak ini merupakan media cetak lokal di Sulawesi Utara.
Selanjutnya ada mitra. Mitra itu merupakan kerjasama yang biasanya dilakukan oleh suatu tempat dan ini merupakan hal yang normal atau biasa dilakukan di industri pariwisata. Taman Nasional, Bunaken sendiri juga perlu melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk membantu mereka dalam, mengorganisir taman nasional mereka. Di antaranya ada yang pertama UNDP dan BSG. UNDP yang biasa dikenal dengan United Nations Development Program ini merupakan lengan dari PBB skala nasional, di mana mereka dibangun atau dibentuk dengan tujuan untuk membantu pembangunan secara berkelanjutan, terus juga membantu memberantas kemiskinan, dan juga membantu pemerintah setempat, pemerintah di Sulawesi Utara untuk memberantasi kasus-kasus sejenis yang seperti sudah saya bilang. Dan pada kali ini UNDP sendiri bekerja sama dengan Bank Sulutgo atau BSG, di mana Bank Sulutgo ini merupakan bank lokal di Sulawesi Utara. Jadi UNDP dan BSG bekerja sama untuk membantu Taman Nasional Bunaken untuk memberikan mereka bantuan secara listrik, air bersih, juga membantukan mereka mengorganisir, melestarikan sumber daya. Juga mereka bekerja sama dengan Taman Nasional Bunaken dalam rangka mereka ingin mengawasi perkembangan dari Taman Nasional Bunaken ini sendiri. Selain UNDP dan BSG, terdapat Korem 131 Santiago, di mana Korem ini merupakan singkatan dari Komando Resort Militer. Korem 131 Santiago ini merupakan Korem yang berada di bawah komando dari Kodam 13 Merdeka, di mana Korem 131 Santiago ini ditempatkan di wilayah Sulawesi Utara untuk membina Sulawesi Utara secara khusus. Korem 131 Santiago ini bekerja sama dengan Taman Nasional Bunaken dalam rangka untuk melestarikan terumbu karang mereka yang sudah rusak maupun yang masih ada gitu. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan pemerintah seperti Kementerian Pariwisata, terus ada Dinas Pariwisata khusus Sulawesi Utara. Selain dengan pemerintah, mereka juga bekerja sama dengan organisasi BKPRS, yaitu Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi. Terus ada PUSI, Persatuan Usaha Salam Indonesia, dan terakhir juga ada DMO Bunaken, yaitu Domestic Market Obligation. Selanjutnya, event. Pastinya agar suatu destinasi menarik, kita pasti akan membuat suatu atraksi atau hal yang dapat menarik turis atau wisatawan. Begitu juga dengan Taman Nasional Bunaken. Seperti event tahunan yang mereka selalu akan adakan, yaitu Festival Pesona Bunaken, yang mereka adakan setiap tahun pada bulan Juli. Event ini diadakan dengan tujuan untuk mempromosikan wisata bawah laut, juga memberikan pertunjukan kepada wisatawan mengenai budaya di sekitar Pulau Bunaken sendiri. Dalam festival ini, wisatawan dapat melakukan diving di 8 titik khusus, di mana mereka bisa memilih tempat dari 8 tempat tersebut, apakah mereka ingin diving di 8 titik tersebut atau hanya salah satu. Nah, tujuan event ini diadakan setiap tahunnya adalah selain untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar, juga untuk mempromosikan Taman Nasional Bunaken sendiri dan membangun kesadaran wisatawan akan
melestarikan sumber daya atau alam bawah laut. Nah, bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Bunaken, banyak sekali paket-paket wisata yang bisa wisatawan itu beli. Contohnya pakai wisata 3 days 2 night yang disediakan oleh indonesiatrip.id yang yang seharga 2,6 juta per pax yang meliputi Kelenteng Ban Hikyong, Taman Kesatuan Bangsa, Gereja tertua di Manado, Zero Point, Patung Yesus terbesar di Asia Tenggara, Pantai Malalayang, Taman Nasional Kepulauan Bunaken, Merciful Building, Minahasa, Tinoor, Tomohon, Pagoda Tower, dan Danau Linau. Next. Di Bunaken sendiri terdapat resiko-resiko yang dapat mengancam kerusakan terumbu karang dan terganggunya ekosistem. Hal ini bisa saja terjadi akibat banyaknya wisatawan yang diving dan tidak sengaja menginjak atau merusak terumbu karang. Seperti kita tahu, terumbu karang itu memiliki waktu yang lama untuk tumbuh kembali. Selain karena aktivitas diving di Bunaken ini, mungkin saja kerusakan akibat terumbu karang disebabkan oleh global warming yang dapat menyebabkan terumbu karang tersebut menjadi putih dan rusak. Dan jika terumbu karang rusak, maka ekosistem dari para ikan-ikan bisa saja terganggu. Lalu setelah itu juga ada pencemaran lingkungan sekitar. Nah, biasanya para wisatawan atau para penduduk di sekitar Bunaken, mereka suka membuang sampah sembarangan atau mencemari lingkungan. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab dari semua pihak di Bunaken, mulai dari pemerintah, tour guide, dan wisatawan tersebut untuk menjaga lingkungan sekitar di Bunaken. Next. Perkembangan Pulau Bunaken. Di akhir 1970-an, Bunaken mulai dikenal sebagai lokasi wisata di bawah laut. Instruktur senam di Manado, Rick Liaso dan Rocky Helambang, merupakan orang yang mengawali penyelaman di kawasan Bunaken ini. Lalu pada tahun 1978, cottage atau sebagai tempat inap sementara bagi para turis yang ingin menyelam di Bunaken mulai dibangun di pantai Malalayang, Manado. Usaha wisata ini dikerjakan oleh kelompok Tirta Satwa. Lalu pada tanggal 29 Desember tahun 1980, Bunaken pertama kali ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan wisata di bawah laut. Lalu pada tahun 1984, Gubernur Sulawesi Utara memperluas wilayah konservasi. Lokasi ini meliputi perairan Arakan dan Wawan Tulap yang berada di pesisir Sulawesi bagian selatan. Next. Lalu pada 15 Oktober 1991, Menteri Kehutanan menetapkan Pulau Bunaken dan sekitarnya, serta Arakan dan Wawan Tulap sebagai Taman Nasional. Untuk menjaga keasriannya, lokasi ini resmi dijadikan Taman Nasional pada tahun 1991 dan pada tahun 2005, Taman Nasional Bunaken masuk ke dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap mengembangkan sektor pariwisata di wilayah ini dengan memberikan dana pengembangan dan membangun infrastruktur penunjang. Dalam perkembangannya, berbagai upaya dan terobosan dilakukan bersama-sama antara Balai Taman Nasional Bunaken dan pemerintah provinsi, instansi terkait, serta pengusaha jasa wisata, supaya upaya bersama terus berjalan hingga sekarang ini. Next. Nah, berikut adalah perkembangan wisata diving di Bunaken. Nah, awalnya Bunaken itu belum diketahui dan hanyalah pulau kecil dan tidak ada orang-orang luar yang berkunjung ke Bunaken. Dan saat itu juga orang yang ingin menyelam di Bunaken biasanya tinggal di Manado. Lalu kemudian mereka menggunakan perahu motor untuk menyeberang ke Pulau Bunaken. Lalu setelah mereka menyelam di Bunaken, lalu mereka kembali ke Manado lagi untuk menginap. Nah, semakin lama, semakin banyak wisatawan yang datang menyelam di Pulau Bunaken. Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung
dan berkunjung ke Bunaken ini, banyak investor lokal maupun asing yang mulai masuk dan membangun resort mewah di Bunaken dan sekitarnya. Pada awalnya, harga kamar yang ditawarkan dalam mata uang asing dan berkisar antara 1.000 sampai 5.000 US dollar. Karena harganya mahal, maka hanya sedikit tamu domestik yang menginap di resort mereka. Lalu penduduk Bunaken berinisiatif untuk membuka penginapan sederhana atau homestay yang melayani tamu domestik dan asing dengan harga kamar sekitar 200.000 hingga 300.000 per malam. Lalu semakin hari, kunjungan wisatawan ke Bunaken semakin meningkat dan baik dari wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Tiket kunjungan ke Bunaken dari tahun 2016 sampai tahun 2019 teruslah meningkat. Kebanyakan wisatawan yang mendatangi Bunaken adalah wisatawan asal Tiongkok. Lalu karena adanya pandemi pada saat ini, wisatawan dari Tiongkok hampir menyentuh angka 0. Tetapi wisatawan asal Eropa masih berkunjung ke Bunaken, tapi jumlahnya tetap menurun. Hal ini dapat ditanggapi baik oleh warga sekitar supaya Bunaken dapat merestorasi alamnya sendiri dan menjadi lebih baik lagi. Next, saran, wisata diving di Bunaken ini memiliki beberapa permasalahan. Contohnya, seperti polusi laut yang diakibatkan karena sampah dari banyaknya wisatawan. Para wisatawan juga harus menjaga kebersihan untuk melestarikan wisata diving Bunaken. Ini merupakan tugas dari semua pihak, mulai dari pemerintah, tour guide, maupun wisatawan yang berkunjung. Semua pihak harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam di Bunaken. Setelah pandemi berakhir, pemerintah dan para pengelola harus mencari cara untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkurang saat pandemi, sehingga wisata diving di Bunaken ini dapat berjalan seperti semula. Next. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.